Hamparan pemandangan alam yang sangat indah memang tidak sulit kita temui di negara Indonesia. Rimbunya pepohonan yang melengkapi keindahan pegunungan menjadi sajian istimewa milik Sang Pencipta. Hijaunya alam Indonesia ini tidak terlepas dari kesuburan tanah yang dimiliki setiap daerah di Indonesia yang merupakan negara agraris. Dan hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakatnya. Suburnya tanah di Indonesia membuat sebagian masyarakat mencoba memanfaatkannya untuk bertani, menanam berbagai tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari keseharian masyarakat Indonesia sebagai petani ini, hadirlah beberapa binatang yang menjadi tulang punggung petani dalam bekerja, seperti kerbau salah satunya. Kerbau berasal dari negara Asia. 95% dari populasi kerbau di dunia terdapat di Asia. Ada dua subspesies kerbau yang hidup di Asia, yaitu kerbau sungai yang dapat ditemukan hingga di ketinggian 2.800 meter, serta kerbau rawa yang hidup di dataran rendah. Kerbau memang menjadi sahabat para petani. Kepandaiannya dalam mengolah sawah dibandingkan sapi membuat kerbau lebih memudahkan petani dalam mengerjakan pengemburan sawah mereka saat memasuki masa tanam tiba. Tak hanya tenaganya, daging kerbau, kulit, serta susunya pun dapat dimanfaatkan para petani ini untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di Sumatera Barat, kerbau tidak hanya menjadi seekor hewan yang digunakan untuk bertani saja, tetapi juga menjadi lambang dari rumah adat kebanggaan daerah ini. Kerbau ini sangat vital bagi kehidupan masyarakat, karena itu lambang dari rumah adat itu adalah tanduk kerbau. Tak hanya itu, kadar lemak dari susu kerbau yang sangat tinggi menjadikan warga di daerah Lintaubo, Sumatera Barat membuatnya sebuah produk makanan yang menyehatkan atau yang biasa disebut dadiah. Dadiah merupakan olahan dari susu kerbau yang dibuat dengan cara fermentasi alami. Jika kita biasa mengenal yogurt, bagi masyarakat Lintaubo, dadiah adalah yogurt yang paling enak. Kehadiran dadiah di Lintaubo, Sumatera Barat ini diperkirakan pada saat orang-orang zaman dahulu mengetahui susu kerbau dapat dikonsumsi dan mencari cara bagaimana dapat bertahan dalam waktu yang lama. Mereka dengan kearifan lokal tempo dulu, kita tidak tahu bagaimana caranya beliau-beliau terdahulu itu telah menemukan kuliner yang memang betul-betul cocok untuk kesehatan. Untuk membuat dadiah pun tak memerlukan peralatan canggih dengan teknologi yang tinggi. Dari awal ditemukannya, dadiah dibuat tetap dengan cara tradisional. Untuk membuat dadiah dibutuhkan bambu yang masih segar atau yang belum kering, karena bulu-bulu di dalam bambu ini mengandung bakteri asam laktat yang dapat memfermentasikan susu kerbau tersebut menjadi sebuah yogurt. Dan hal ini masih dilakukan secara tradisional oleh orang-orang di Kampung Lintau. Dadiah kini tak hanya menjadi sebuah makanan, tetapi juga sudah menjadi sebuah kearifan lokal warga Lintaubo, Sumatera Barat. Selain dijajakan di pasaran, dadiah juga biasanya dijadikan sebuah suguhan khusus ketika menyambut tamu. Deep in the shadows, I know it's hard